Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudan Abdul Malik dengan NIM 19423-152. Dalam tema kali ini, saya sudah mengambil 2 jurnal tentang konsumsi, yang mana yang pertama adalah konsumsi dalam Islam, yang kedua konsumsi dalam kapitalisme atau konvensional. Yang pertama adalah perilaku konsumsi Islam di Indonesia. Jurnal karya Novi Indrayani Sitepu. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, jurusan Ekonomi Islam, FEB Unsyiah Banda Aceh. Di dalam tersebut, teori konsumsi Islam menurut Adi Warman Karim yang memuat pendapat Monzer Khaf berdasarkan hadis Rasulullah SAW bermakna, yang kau miliki adalah apa yang kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan. Karim tahun 2006 nomor 267. Dengan persamaan pendapat tersebut menjadi Y sama dengan C plus infak plus S. Secara garis besar itu digambarkan dengan 3 dimensi, namun untuk memudahkan penyajian grafis digunakan dengan 2 dimensi, sehingga persamaan di atas disederhanakan menjadi Y sama dengan DS plus S dengan Fs sama dengan CFS. Itu adalah final spending atau konsumsi akhir di jalan Allah. Penyederhanaan ini memungkinkan untuk menggunakan alat analisis grafis yang bisa digunakan dalam teori konsumsi untuk memaksimalkan utility function dengan budget line. Kemudian, perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip, yaitu yang pertama adalah keadilan, yang kedua kebersihan, yang ketiga kesederhanaan, yang keempat kemurah hati, yang kelima moralitas. Berdasarkan Manan tahun 1997 nomor 50. Bab selanjutnya adalah kegiatan dari konsumsi dalam Islam. Yang pertama, tidak boleh berlebih-lebihan, sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, yang terjemahnya adalah wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang berlebihan. Berdasarkan ayat inilah, maka sikap mengurangi kemubaziran, sifat sok pamer, mengonsumsi barang-barang yang tidak perlu, dalam bahasa ekonomi perilaku konsumsi Islami yang tidak berlebihan. Maka pola konsumsi Islami lebih didorong oleh fakta kebutuhan atau needs daripada keinginan. Itu adalah kesimpulannya. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Tidak ada permintaan terhadap barang haram. Barang yang sudah dinyatakan haram untuk dikonsumsi otomatis tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Edwin 2006. Barang yang halal tidak dapat dikonsumsi sebanyak yang diinginkan. Harus dibatasi sebatas cukupnya keperluan demi menghindari kemewahan berlebihan dan kemubaziran. Jadi meskipun sudah halal pun, itu kita tidak bisa semena-mena untuk mengkonsumsi sebanyak mungkin yang kita inginkan. Jadi kita tetap mengontrol agar menghindari kemewahan, berlebih-lebihan dan kemubaziran. Kemudian kita masuk ke bab konsumsi kapitalis atau konvensional, yang ditulis oleh Al-Mizan dari Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Jurnal ini berjudul Konsumsi Menurut Ekonomi Islam dan Kapitalis. Jadi ini sebenarnya dijelaskan ya, Islam dan kapitalis, cuma saya hanya mengambil yang kapitalis saja. Di sana dijelaskan, di dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya, maka utility secara bahasa berarti berguna, membantu, atau menguntungkan. Lincoln Arshad tahun 2008.
Kemudian ada beberapa prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama adalah kelangkaan dan keterbatasan pendapatan. Adanya kelangkaan dan terbatasnya pendapatan memaksa orang menentukan pilihan agar pengeluaran tetap berada pada anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Jika dua barang memberi manfaat yang sama, konsumen akan memilih yang biayanya lebih kecil. Bila untuk memperoleh dua jenis barang dibutuhkan biaya yang sama, maka konsumen akan memilih barang yang memberi manfaat lebih besar. Itu sudah insting ya. Kemudian yang ketiga, tidak semua konsumen dapat memperkirakan manfaat yang tepat. Jadi saat membeli barang, bisa jadi manfaat yang diperoleh itu tidak sesuai dengan harga yang harus dibayarkan. Kemudian yang keempat, setiap barang dapat disubstitusi dengan barang lain. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara. Yang kelima atau terakhir, konsumen tunduk kepada hukum. Berkurangnya tambahan kepuasan atau the law of diminishing marginal utility. Semakin banyak jumlah barang dikonsumsi, semakin kecil tambahan kepuasan yang dihasilkan. Kemudian jika diamati secara empiris, pola konsumsi masyarakat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni antara lain. Yang pertama, besar pendapatan keluarga yang tersedia. Setelah dipotong pajak dan setelah potongan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, jumlah rumah tangga atau keluarga tersebut. Kemudian besar keluarga dan susunannya, itu termasuk anak, cucu, jumlah anak, umur anak seperti itu. Mungkin yang terakhir adalah analisis. Jadi menurut saya dalam konsumsi Islam ini mengajarkan jadi Islam mengajarkan pola konsumsi yang berorientasi akhirat demi meratanya kesejahteraan umat manusia. Jadi tidak hanya berorientasi pada profit, keuntungan. Konsumsi dalam Islam juga berorientasi pada akhirat demi meratanya kesejahteraan umum. Mereka membelanjakan harta itu untuk membantu perekonomian masyarakat miskin supaya sama-sama sukses, sama-sama di atas, sama-sama berada di atas seperti itu. Satu, karena dalam Islam itu kita itu sebagai satu tubuh, satu sakit, yang lain juga sakit. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya, Zidane Abdul Malik. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.